Suarane rumet tuh. Suaranya mut. Ya. Suaraku cilik, Om. Rapopo. Ora entuk Jaya Endo ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang teman-teman yang kami hormati, hari ini yang bertugas adalah Om Haji Wenengku. Jadi biar kita gantian. Nggih. Monggo Om Ineng, sewaktu kami persilahkan di Fatemulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Matur nuwun Budi, matur nuwun Pak Ustadz Denis Arifandi atas kehadirannya. Marilah pertama-tama puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa karena nikmatnya kita semuanya dapat berjumpa di pengajian Ngadem ke Ati pagi ini. Nah, kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena beliaulah kita mengenal Islam. Marilah sebagai bentuk syukur kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan salawat bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita awali pengajian pagi ini dengan membaca 4 rangkaian doa. Yang pertama ta'awudz, kemudian basmalah, sholawat, dan Ummul Quran Al-Fatihah. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, monggo langsung saja Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Ya, terima kasih Pak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini ya, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis ilmu ya Pak ya. Walaupun mungkin lama-lama kita ini akan terbiasa dengan online Pak, dunia online ini. Dan tidak kalah berkahnya tentunya dengan offline tentu. Amin. Semuanya yang namanya majelis ilmu pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita real semua ini Pak. Pak Haji ya, Dudi real, Pak Wenengku ya real juga gitu kan, nggak ada yang palsu di sini. Insyaallah semuanya kan nggak ada, cuma robot ya. Semuanya asli gitu. Jadi insyaallah berkahnya sama gitu ya. Walaupun mungkin ininya, tapi justru online-nya membuka pintu lebih besar sebenarnya. Biasanya kan kita kalau offline itu kan itu aja orang di sini. Temunya orang sekitar situ. Kalau online ini kan terbuka sebenarnya di berbagai daerah. Itulah salah satu mungkin hikmah dari
hikmah lain mungkin dari pandemi kita ya. Kan semua ketentuan Allah itu pasti Allah berikan baiknya, buruknya dalam pandangan kita, tapi baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Dan insya Allah 30 menit atau 45 menit ke depan ya, insya Allah kita akan membahas tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kadang-kadang kita terjauhi oleh kita atau terlupakan, ya, atau mungkin kadang-kadang kurang begitu kita perhatikan. Ini saya mengutip dari tulisan yang di semacam buku kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ruslan, ya. Syekh Muhammad Said Ruslan itu tentang sunan mahjurah, sunnah-sunnah yang terjauhi, ya, terjauhi atau sering ditinggalkan. Kita melihat dulu pengertian sunnah itu sendiri ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sunnah itu bisa kita lihat dari pengertian para ahli hadis dan ahli fikih. Itu yang lebih utama, ahli fikih, usul fikih itu hampir sama pengertian hadis sunnah bagi mereka. Sunnah bagi orang fikih itu lawan dari kata anonim dari kata wajib gitu. Kalau wajib, kalau sunnah dalam pengertian ahli fikih adalah mayusabu fa'iluha, yang pelakunya akan diberikan pahala jikalau meninggalkannya, wala yu'aqab tarikuha, dan tidak akan dihukum orang yang meninggalkannya. Kan gitu biasanya pengertian sunnah ya. Jadi ketika kita berbicara sunnah harus didudukkan dulu. Kita berbicara sunnah ini dalam bahasanya ahli fikih atau dalam berbahasanya ahli hadis. Gitu. Kita seringkali belum duduk di situ, kemudian kita sudah kemana-mana gitu ya. Pertama pengertian ahli fikih itu kayak gitu. Pengertian ahli fikih sunnah itu adalah yang dikasih pahala kalau mengerjakannya dan tidak berdosa atau tidak dihukum kalau meninggalkannya. Sedangkan dalam pengertian sunnah ya, dari kalangan ahli hadis, dan inilah yang akan kita bahas ya pada pagi hari ini, ya, semua yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asar peninggalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berupa perkataan. Perkataan itulah yang hadis. Sunnah qauliyah itu kan hadis. Hadis itu pembicaraan. Jadi hadis itu namanya sunnah qauliyah. Jadi sunnah qauliyah itu hadis. Hadis itu kan artinya berbicara ya Pak. Jadi sunnah qauliyah, perkataan Nabi, itu hadis yang kita kenal. Jadi hadis itu di bawah sunnah. Jadi sunnah itu besar, rumah besarnya salah satunya hadis itu. Karena dia terkait dengan pembicaraan. Atau perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Atau ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, para sahabat melakukan sesuatu, Nabi diam aja, berarti itu ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau seandainya mungkar harus dilarang langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena akan menjadi syariat ya. Maka perkataan, perbuatan, ketetapan, kemudian mencakup di situ sunnah itu adalah sunnah perbuatan, ya, termasuk di sini sunnah penciptaan atau khuluqi. Maka kalau kita meniru gaya jalannya Nabi misalnya, atau meniru bagaimana berpakaiannya Nabi, itu termasuk sesuatu yang dianggap sunnah juga, sunnah pembawaan termasuk ya gaya jalannya Nabi. Makanya salah seorang sahabat yang sangat keras untuk mengikuti, sangat benar-benar mengikuti Nabi SAW itu yang terkenal itu Abdullah bin Umar ya Pak Ibu sekalian Allah Taala. Itu Abdullah bin Umar kayak Nabi SAW jalan atau apa tuh berusaha ditiru sama beliau. Termasuk misalnya kalau misalnya Rasulullah SAW dalam perjalanan misalnya pas istirahatnya di pohon mana, Abdullah bin Umar niru juga.
Tanya Rasulullah SAW kalau dalam perjalanan biasanya pipisnya di mana? Ditiru sama Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar terkenal dengan begitu. Terkenal dengan bagaimana beliau benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Makanya riwayat pendapat Ibnu Umar dalam fikih itu dikenal dengan syada'id gitu. Syada'id itu agak keras beliau. Kalau Abdullah bin Abbas itu terkenal dengan rukhasnya. Rukhasnya itu banyak keringanan-keringanan dari beliau. Kadang-kadang keringanan itu keluar dari pendapatnya jumhur ulama. Ya, kalau Abdullah ibnu Mas'ud itu terkenal dengan syawaz. Syawaz itu pendapatnya menyelisih ijma gitu. Tapi yang jelas ketika seseorang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam segala hal, perbuatan, ucapan, ketetapan, termasuk sunnah pembawaan, itu memiliki pahala sendiri insyaallah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat ya Pak, beberapa sunnah yang kadang-kadang terlupakan oleh kita. Kemudian kita bisa membahas bagian besarnya di sini ya. Nah, lumayan banyak sebenarnya. Yang pertama itu adalah sunnatut tayammun fi lubusin na'al. Sunnah berkanan-kanan, mulai dulu dari kanan, fi lubusin na'al, ketika memakai sendal. Jadi sendal itu sunnahnya memang ya berkanan-kanan dulu, tayamun dulu berkanan-kanan. Jadi salah satu sunnah yang terlupakan mungkin itu di antara kita. Ketika kita mengabaikan tata cara pemakaian sendal gitu. Padahal itu sunnah ibadah. Sunnah di situ gitu ya. Itulah hebatnya Islam itu ya Pak ya. Islam itu peradabannya itu. Sampai hal-hal sedetail itu ada gitu tuntunannya. Walaupun nggak wajib. Namanya adab itu kan nggak wajib hukumnya. Jadi mustahab gitu ya. Sunnah gitu. Bukan sesuatu yang wajib. Artinya kalau seorang pakai sendalnya dari kiri dulu kemudian dia dosa, ya tidak juga gitu. Tapi dia sebuah sunnah dari Rasulullah SAW. Ya. Apa dalilnya? Ya. Jadi memakainya dengan kanan, melepasnya dengan kiri. Ya. Tayamun namanya, berkanan-kanan. Ya. Ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini lafaznya yang akan kita baca adalah lafaz di dalam Sahih Bukhari. Apa kata beliau? Idzan ta'ala ahadukum, jikalau salah seorang di antara kalian memakai sandal, falyabda bil yumna, maka mulailah dari kaki kanan, ya, bagian kanan, mulai dari bagian kanan. Dan ta'ala ahadukum, jikalau salah seorang dari kalian memakai sendal, falyabda bil yumna, maka mulailah dari yang kanan. Yang kanan dulu nih pakai. Ya, berbagian. Ya, sebagian kita kan sudah terbiasa dengan kanan itu. Tapi minimal dengan pahamnya hadis ini kita memahami itu sebuah ibadah gitu. Sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan lagi, wa idza khala'a, ya, jikalau dia melepas sendalnya itu, falyabda bishimal, maka hendaklah ia memulai untuk melepasnya dari kiri. Pakai kanan, dilepas di kiri gitu. Wal yun'ilhuma jami'an, ya, hendaklah ia memakai sandal itu semuanya. Au liyakhla'huma jami'an. Kalau enggak lepas semua. Jangan pakai sandal satu-satu. Nah, coba bagian kanan aja atau bagian kiri gitu. Nggak dipakai. Nanti ya idealnya pakai, kalau enggak pakai sini, kalau enggak lepas sekalian. Tapi kalau mau pakai dimulai dari yang kanan, ya tuntunannya Nabi SAW begitu. Lepasnya di bagian kiri. Nah, ini sunnah yang biasa sebenarnya. Tapi biasa ini kalau nggak diniatkan ibadah itu kan hilang nilai ibadahnya. Ya, karena sunnah itu harus diniatkan dulu sebagai sebuah ibadah, baru niat bernilai ibadah. Kalau nggak kita kehilangan ini. Adalah hal kecil kayak gini yang akan kita menjadi berat timbangan kita di akhir. Kemudian yang berikutnya, sunnah yang mungkin sering juga kita abaikan,
al-muhafazah 'alal wudu, menjaga wudu. Jadi wudu kalau bisa, kalau kita bisa menjaganya, enggak dalam sholatnya, kenapa tidak? Selesai kita ke toilet, ya sebelum ke toilet ya wudu dulu. Ya, insyaallah lebih berkah tentunya. Menjaga wudu itu salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tanda keimanan maka dalam sebuah hadis itu. Tanda keimanan. Apalagi kalau kita ikuti lagi dengan sholat sunnah wudu seperti Bilal gitu, yang sampai suara terompahnya terdengar oleh Rasulullah SAW ketika beliau mi'raj itu. Ditanya amalan apa, ternyata beliau setiap selesai wudu mengerjakan sholat sunnah wudu. Riwayatnya apa? Riwayatnya hadis Tsauban nih Pak. Hadis Tsauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istaqimu, istiqomahlah kalian, walan tuhsu." Ya, kalian tidak akan pernah tuhsu. Ya, dihitung, dibatasi. Wa'lamu, ketahuilah, anna min khairi a'malikum as-shalah. Sebaik-baik amalan kalian itu salat. Ya. Baik-baik amalan kalian itu salat. Dan kita diminta itu istiqomah di situ. Walan yuhafizha 'alal wudu, dan tidak ada seorang pun yang menjaga wudu illa mu'min, kecuali dia mukmin. Jadi penegasan itu. Penegasan orang yang biasanya menjaga wudunya itu dia mukmin. Berarti penguatan keimanannya di situ. Ya. Benar-benar tertancap tuh keimanan di dalam hatinya. Hatinya mukmin, dirinya mukmin, perbuatannya mukmin. Ya. Jadi menjaga wudu, ya apapun yang kita kerjakan misalnya. Selesai kita dari toilet, habis dia buang air kecil atau buang air besar, ya, kenapa kita nggak langsung wudu sekalian aja, gitu. Nanti kalau pas mau sholat lagi, kalau seandainya wudu masih ada kan tinggal sholat. Atau kalau kita memperbarui, itu kan sunnah lagi. Memperbaharui wudu itu. Memperbarui wudu itu kan tajdidul wudu itu kan sunnah. Tapi kalau seandainya kita nggak sempat lagi ketemu tempat wudu, ya kita udah berwudu dalam posisi berwudu. Tidak ada masalah sama sekali. Jadi lan yuhafizha 'alal wudu, tidak ada seorang pun menjaga wudu illa mu'min, kecuali dia itu mukmin. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu. Yang kedua ya Pak. Jadi menjaga wudu. Nah. Kemudian yang berikutnya, ya, sunnah yang kadang-kadang terabaikan juga bagi kita, ya mungkin jarang-jarang kita lakukan ya, bersiwak. Bersiwak di sini ya dengan kayu siwak itu. Bagian mengartikannya dengan kontemporer, misalnya dengan odol dan sejenisnya. Itu mungkin bisa-bisa saja. Tapi kalau misalnya kita gabung odol dengan yang sunnah zahiriyah yang diajarkan Nabi dengan kayu siwak, kenapa tidak juga? Ya. Karena mungkin gosok gigi kita rata-rata kan cuma berapa kali dalam sehari. Sedangkan siwak itu dalam beberapa hal seringkali dituntut, seringkali diminta pas mau sholat, pas mau kemana gitu ya. Jadi siwak sendiri, kalau gosok gigi sendiri gitu dengan odol itu. Kita anggap aja itu sebuah iktidak dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersiwak, dengan kayu siwak itu. Ya, tentunya perlu dijaga juga, jangan kayu siwaknya udah berkali-kali udah kotor nggak dijaga. Nah ini juga merusak sunnah ini, merusak sunnah gitu. Kayunya juga harus ini, jadi jagalah kebersihannya gitu. Jangan sampai sunnah itu rusak gara-gara kita menjalankan sunnah yang salah, tidak pada tempatnya gitu. Sehingga dalilnya apa Pak? Dalilnya ini hadis Aisyah radhiyallahu anha, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-siwaku, bahwasanya siwak itu adalah madharatun lil fam, membersihkan, menyucikan mulut, mardatun lirrabb, ya, membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Siwak itu sendiri itu membersihkan mulut tentunya. Hanya sebagian itu mengatakan ya cukup diganti dengan odol atau apa. Ya bisa saja sebenarnya, karena sebagian kontemporer berpandangan seperti itu. Tapi kalau seandainya kita menggabungkan keduanya, dua pendapat ulama keluar dari khilaf perbedaan pendapat di antara mereka, ngapa tidak ya? Jadi kita gabungan odol sendiri dan kayu siwak itu gitu. Sehingga
penjagaan terhadap kayu siwak ini sebagai sunnah juga terjaga. Gitu. Dan mardhatun lirabb, menjaga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lainnya dikatakan muttafaq alaihi ya, yang disahihkan oleh Bukhari dan Muslim, laula an asyqa ala ummati, kalau enggak beratin umatku, kata beliau, la amartuhum bisiwaki, saya akan perintahkan mereka itu bersiwak inda uli salatin, ketika setiap kali sholat. Masalahnya kan memberatkan. Makanya hukumnya menjadi sunnah. Ya. Kalau seandainya Rasulullah nggak memberatkan, ya amat tuh akan perintahkan setiap kali sholat gitu. Makanya hukumnya berubah menjadi sunnah. Kenapa? Karena laulaan asyukwa itu, kalau nggak memberatkan. Ya. Kalau seandainya, makanya ketika kita bisa menjalankannya, kita jalankan. Sehingga hukumnya berubah menjadi sunnah. Kapan aja disunnahkan? Beberapa riwayat itu menegaskan kepada kita penyunahan atas siwak ini itu pertama ketika wudhu. Ya. Ketika wudhu, kalau kita menganggapnya semasa gosok gigi, ya gosok gigi kita. Kalau enggak ya siwak itu sendiri aja, itu lebih sunnah jelas gitu. Kalau enggak, kalau kita menganggapnya dengan artian gosok gigi, ya ketika itu berarti gosok gigi ketika masih wudhu itu. Berarti kan kayaknya malah memberatkan. Makanya dibawa ke mana aslinya itu ya kayu itu. Kayu itu. Wassalah, ketika sholat juga. Setiap mau sholat, siwak. Wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Quran. Jadi wudhu, mau sholat, mau membaca Al-Quran, nah, itu disunahkan berwudhu. Indal istiqazi minan naum, ketika bangun dari tidur, siwak, membersihkan mulut kita gitu ya. Wa inda taghayyuri raihatil fam, ketika berubahnya bau mulut, itu juga disunahkan memakai siwak tadi. Baik kita ini puasa maupun tidak. Baik di awal malam maupun di awal siang atau di akhir siang. Ya. Kemudian salah satu sunnah lainnya itu adalah dalam hadis riwayat Aisyah ya, itu ketika masuk rumah. Ya, karena ada riwayat Aisyah radhiyallahu anha, karena idza dakhala baitahu, Rasulullah itu jika masuk rumahnya bada bisiwak. Ini siwak dulu masuk rumah itu Pak ya, Bu ya. Jadi siwak ini memang kalau kita artikan dengan odol kayaknya terlalu ini ya. Karena kita biasanya gosok gigi cuma berapa kali. Tapi ketika siwak itu diartikan dengan kayu, maka mungkin sunnah-sunnah ini bisa kita jalankan. Ketika wudhu, sholat, membaca Al-Quran, ya, bangun dari tidur, ketika berubah bau mulut, baik puasa maupun tidak, di awal siang atau di akhir siang, kemudian ketika masuk rumah. Nah, ini memang ini ya, sama-sama kita jalankan Pak. Saya juga masih, kalau siwak ini termasuk saya masih jauh ini siwak ini gitu. Kemudian yang berikutnya, sunnah berikutnya adalah sunnah sholat istikharah. Ini termasuk sholat yang kadang-kadang terlupakan oleh kita. Dan kadang-kadang orang sholat istikharah itu cuma untuk mencari mimpi. Itu juga tidak tepat. Ini nanti akan kita bahas di sini. Menjadikan mimpi sebagai tujuan dari sholat istikharah. Itu tidak harus selalu mimpi. Kadang-kadang justru kata Ibnul Jauzi itu setan tuh bermain itu kan. Orang-orang berkeyakinan seperti itu. Didatangi oleh setan di dalam mimpi. Nah, seolah-olah mengajarkan dia, oh kamu gini. Justru kayak gitu jadinya nanti. Gitu ya. Kita lihat nih sholat sunnah istikharah ini Pak ya. Ya, sholat sunnah istikharah ini ya, itu ada ini ya, hadis riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata, mengajarkan kepada kami sholat istikharah fil umuri kulliha, dalam segala urusan. Jadi bukan urusan nikah saja. Nah, kan seringkali orang nikah pakai istikharah ini, atau urusan apa yang tertentu, enggak semuanya. Ya. Semua urusan itu ya kita istikharahkan, ya. Rasulullah mengajarkan begitu kepada sahabatnya, sebagaimana beliau mengajarkan dalam perkataan Jabir ini,
mengajarkan surah di dalam Al-Quran. Salat istikharah ini ma'ruf bagi kita bersama, atau kalau ada yang belum mungkin lupa-lupa ingat gitu ya. Yang jelas dia 2 rakaat, ya bukan wajib tentunya. Ya, kita berbicara sunnah Pak ya. Pertamanya kita baca Al-Fatihah disunnahkan dan surat Al-Kafirun, ya. Qul ayyuhal kafirun. Di rakaat keduanya bisa kita baca Al-Fatihah dengan surat Al-Ikhlas. Setelah selesai, kita memuji Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu ya. Kemudian kita baca setelahnya, baru kita baca setelahnya itu doa istikharah itu yang ada riwayatnya itu. Ya. Nanti ada di situ ucapannya, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, kalau engkau tahu bahwasanya urusan ini kita sebutkan tuh apa yang mau kita inginkan. Misalnya kita mau beli rumah, atau mau jual rumah, atau mau apa. Pokoknya semua urusan-urusan kita yang kita keragui di situ. Ya mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkannya setelah selesai sholat tadi. Itu kan ada di situ nanti. Khairul li, lebih baik bagi saya, fidini, untuk agama saya, wa akibatu amri, gitu ya. Wa ma'ashi, hidup saya, wa akibatu amri, dan nanti efeknya bagi saya. Ya. Faqdurhu li, maka kadarkan ia bagi saya. Wa yassirhu li, dan mudahkan dia bagi saya. Summa barik fihi, kemudian kita berkahi. Nah, itu sampai ujung nanti Pak ya, ada doanya. Itu banyak bisa kita dapati di googling aja, itu ketemu nanti doa istikharah itu. Tapi intinya di situ kita menyebutkan urusan kita langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita meminta kalau dia baik, kita memohon kepada Allah Ta'ala baik untuk agama kita, karena ada sesuatu dunia itu nggak baik bagi agama kita. Semakin kita ikut di situ, malah kita nggak bisa sholat, nggak bisa apa. Makanya kita mohon kepada Allah Ta'ala kan Pak. Ya. Jangan sampai kita sibuk di situ tapi nggak bisa sholat, nggak bisa apa. Itu kan berarti merusak agama kita. Wa ma'ashi, dan hidup kita. Dengan sampai hidup kita kacau balau gara-gara sesuatu itu, kacau balau hidup kita, keluarga lupa ini apa gitu. Maka kita memohon kalau itu baik, faqdurhu li, maka kadarkan ia bagi saya. Wa yassirhu li, dan mudahkan. Wa barik li fihi, kemudian berkahi. Nah ini paling penting juga ini, berkah itu ya. Jangan sampai nggak berkah. Kalau nggak berkah nanti gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Berkah tuh begitu. Kalau nggak berkah itu kayak nilai setitik itu rusak semua gitu. Gara-gara harta nggak berkah masuk ke yang berkah, itu rusak semua. Ini yang kita takut. Nauzubillah. Mungkin doanya berkah semua. Kita mohon keberkahan di sini gitu ya. Sebaliknya juga kalau buruk kita mohon di dalam doa itu, ya, maka jauhilah gitu. Buruk bagi agama saya, kehidupan saya gitu ya. Maka jauhkan dari saya. Fasrifhu anni wasrifni anhu, jauhkan dia dari saya dan jauhkan saya dari dia. Gitu. Itu kita mohon dalam doa istikharah. Ya, dalam istikharah ini seringkali kita lupakan. Padahal dia dalam semua urusan, nggak usah tertentu aja, nggak nikah saja atau nggak apa saja. Kita mau beli jual, mau jual beli, mau melangkah kemana, mau pergi kemana, kita ragu atau apa, atau misalnya kita belum mantap, itu adalah istikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadisnya adalah iza hamma ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian berkeinginan, kita mau beli apa, mau melakukan apa setelah ini, kalau kita masih ada keraguan di situ, atau memang belum mantap di situ, ya hamma, baru hamma, ada keinginan di situ. Itu istikharah di situ. Gitu ya. Tapi ya tidak seperti dugaan banyak orang tadi gitu. Bahwasanya setelah dia istikharah itu akan mimpi, ini juga muskilah gitu. Ini masalah lainnya lagi. Kalau orang merasa setelah istikharah itu dia pasti mimpi. Nah ini yang dijelaskan oleh Ibnu Jauzi itu. Bahwasanya kadang-kadang di situ masuknya talbis iblis. Ya. Syekh Muhammad Said Al-Islami juga menjelaskan begitu. Kadang-kadang di situ masuknya setan justru. Karena kita merasa akan mimpi, ya setan datang dalam mimpi kita. Nah, justru diarahkan ke yang buruknya. Nah, ini yang kita takuti. Ya sampai begitu. Nah, karena kita kan nggak bisa membedakan dalam mimpi itu manakah dia setan atau enggak. Gitu. Termasuk juga itu tuh. Kan dijelaskan juga dalam mimpi itu kan bisa berwujud siapa saja. Nah, setan itu.
termasuk dalam hal yang diperdebatkan para ulama itu termasuk mimpi dengan Rasulullah itu. Mimpi Rasulullah itu ketika kita orang ngaku-ngaku dalam mimpi Rasulullah SAW, kalau kita nggak tahu syama'ilnya, kan itu yang dijelaskan oleh para ulama itu. Apakah kita ketika bertemu Rasul dalam mimpi, kemudian itu sesuai nggak dengan syama'ilnya Muhammadiyah itu, ciri-ciri Nabi Muhammad SAW? Kalau kita nggak tahu, kan yang Rasul Iblis itu cuma tidak bisa menyerupai, tapi ngaku-ngaku bisa aja. Kalau kita nggak tahu, makanya kita perlu belajar syama'il Muhammadiyah itu. Syama'il Muhammadiyah ciri-ciri fisiknya Nabi SAW. Ada dalam Bukhari itu, Tirmizi ya. Tirmizi itu syama'il Muhammadiyah, ciri-ciri Nabi SAW. Rambutnya gimana, atau gimana. Jadi penting diketahui juga. Sehingga karena iblis setan itu cuma nggak bisa menyerupai, tapi ngaku-ngaku bisa mereka. Sehingga kita harus mengetahui. Bukan ulama itu menjelaskan gimana ciri-ciri fisiknya Nabi SAW. Sehingga kita nggak tertipu. Nah, gitu. Maka kalau ada orang yang misalnya belum paham apa-apa, misalnya jahil dengan saya belum paham, belum belajar dengan ilmu syama'il Nabi, saya juga belum terlalu dalam di situ. Ya. Bisa tertipu di situ. Ya. Apalagi cuma manusia selainnya Nabi, itu tentu lebih bisa ditipu gitu. Nah, makanya jangan berharap terus juga kalau istikharah kemudian pasti datang mimpi. Enggak juga. Enggak, walaupun tidak begitu seharusnya. Enggak lazim juga. Kadang bisa datang, bisa enggak. Benar-benar tidak. Tapi yang jelas ada kemantapan hati setelah itu. Baliknya itu kemantapan hati dan melangkah setelah itu. Kalau dalam kata-kata Ibnul Qayyim itu, la yakhibu man istakhara. Tidak akan merugi orang yang beristikharah. Orang yang beristikharah itu tidak akan pernah merugi. Kenapa? Karena dia dimantapkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena dia minta berkonsultasinya langsung sama Allah Ta'ala. Gitu. Ya, bahkan dalam ini ya, dikatakan di sini fa in wajadat taysir madha wa in wajadat ta'sir raja. Itu ini dalam hadisnya Nabi itu. Kalau dia mendapatkan kemudahan setelah itu dia lanjut, kalau disusahkan di situ raja dia balik gitu. Jadi setelah dia istikharah itu ada Allah mantapkan hati dia, kemudian Allah bentangkan kemudahan berarti lanjut. Jadi kalau seandainya ta'sir di situ, ini hadis dalam waliya'lam yakinan, ini hadis dalam riwayat Bukhari ya, Muslim juga. Kalau dia dapat kemudahan, lanjut. Kalau ada berentangan berarti Allah menginginkan yang lain begitu. Gitu. Jadi istikharah. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah matmadah wal istinsyak min ghurfatin. Satu tangan ini kita ambil air, itu sunnahnya kan matmadah berkumur-kumur dan istinsyar itu menarik air di hidung mengeluarkannya, itu kan dari satu tangan ini sunnahnya Pak. Jadi bukan dengan dua tangan ini. Ya, kalau ngelihat hadis-hadis Nabi itu yang satu tangan ini. Satu tangan, kumur-kumur, langsung istinsyar. Istinsyar itu menarik air ke dalam, istinsar mengeluarkannya. Nah, itu salah satu sunnah juga. Ini kita kumur-kumur pakai. Ini kita kumur-kumur dengan dua tangan. Ini sunnahnya, ya namanya sunnah ya. Bukan berarti salah juga ini. Tapi sunnahnya kan begini. Ya. 1, 2. Gitu. Keluarkan lagi. Itu salah satu sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis riwayat dari Abdullah bin Zaid, ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam matmadha berkumur-kumur wastan syaqqa, atau syaqqa itu narik air ke hidungnya min kaffin wahidin, dari satu telapak tangan. Nah, ini setelah itu. Fa'ala zalika salasan. 3 kali dilakukan Nabi. Jadi 3 kali begini, bukan sekali, 3 kali, tapi pakai satu ini. Ya, satu telapak tangan, gitu. Satu telapak tangan menurut fatin wahid. Ini kan satu telapak tangan. Itu yang berikutnya. Mungkin yang sering kali kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah berwudu sebelum tidur. Sunnatul wudu qabla naumi. Ya. Sunnah berwudu sebelum tidur, wan naum 'alal jambil aiman. Kemudian tidur di atas bagian kanan badannya. Apa namanya? Kayak gini Pak, yang bagian kanan badan itu miring ke bagian kanan badan itu. Ya. Sunnahnya kan begitu.
Jadi berwudu dulu sebelum tidur. Sebelum tidur kita berwudu. Toilet dulu biasanya kan pipis atau apa. Wudu sekalian lah gitu. Wudu sekalian. Sebenarnya begitu. Kemudian tidur di atas miring ya, kanan badan itu. Ya. Kenapa? Hadisnya adalah hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ataita matja'aka," kalau engkau menghampiri mendatangi tempat tidurmu, fatawaddo wudu'aka lis-shalah, berwuduklah kamu layaknya wudukmu untuk salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita matja'aka," kalau kamu menghampiri tempat dudukmu, tempat tidurmu, fatawaddo wudu'aka lis-shalah, berwuduklah layaknya wudukmu untuk salat. Gimana kita wuduk buat salat? Seperti itulah kita datangi. Summa taji', kemudian engkau berbaringlah ala shikkikal aiman, di atas bagian kanan badanmu ya, gitu tuh. Kemudian baru dibaca Allahumma laka, yang panjang Pak ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya. Ya Allah, saya menyerahkan diriku kepadamu, wa wajjahtu wajhi ilaika, saya arahkan wajahku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaika, saya serahkan urusanku kepadamu. Wah, ini benar-benar tawakal di ujung ini, di ujung malam itu. Karena tidur itu kan seperti ini, Pak. Setengah kematian. Ruh masih ada, tapi apa namanya? Ruhnya masih ada di situ, tapi makanya dia sering disebut seperti kematian itu sendiri. Maka di sini bahasanya kan sendiri jelas itu doa itu. Dalam hadis riwayat ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, saya serahkan diriku kepadamu. Wajjahtu wajhi ilaika, saya serahkan bertawajuh kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, saya serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu zahri ilaika, punggung saya ini saya serahkan juga kepadamu gitu. Rughbatan wa rahbatan ilaika, takut dan berharap kepadamu. La malja wa la malja minka illa ilaika, tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat selamat kecuali kepadamu. Ya. Ini benar-benar tawakal di ujung sebelum tidur itu. Karena nggak tahu kita setelah tidur itu kayak apa. Amantu bi kitabika alladzi anzalta, saya beriman, penegasan keimanan lagi dengan kitabmu yang engkau turunkan. Wa nabiyyaka alladzi arsalta, dengan nabi yang engkau kirimkan, utus. Wa ja'alhunna akhir ma taqul, hendaklah itu yang engkau jadikan di akhir. Rasulullah SAW di akhir engkau ucapkan. Tapi kalau kita biasanya lebih singkat, Allahumma ahya wa mutu. Tapi kalau kita hafal ini kan lebih baik. Karena ini benar-benar penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut itu. Dan juga penyerahan diri kepada Allah Taala. Kan hidup dan mati. Karena memang tidur itu setengah mati. Maka kita menjaga wudu ya untuk itu sebenarnya. Kita nggak tahu di ujung itu setelah itu mau kayak apa gitu. Ya. Kemudian kalau seandainya berubah setelah itu, kita udah tidur kemudian berubah posisi, itu tidak ada masalah sama sekali kata para ulama ya. Jadi yang jelas minimal awalnya itu kita itu dalam posisi sunnah Nabi SAW. Kalau ada perubahan setelah itu bukan urusan kita, itu udah di luar kemampuan kita karena kita udah tidur nggak sadar lagi ya. Tapi yang nggak boleh itu apa? Walakin la yanamu ala batnihi. Tapi jangan tidur kita di atas perut itu, apa istilahnya itu Pak? Telungkup ya, telungkup itu yang nggak boleh. Kenapa? Fa innaha naumatun yakrahu Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidur yang dibenci. Tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah melarangnya. Itu jelas, itu ada hadisnya Pak ya. Ada hadis dari Tafnah Al-Ghifari ya. Dia itu salah seorang ashabus suffah, orang yang tinggal di masjid. Ada sahabat ini namanya ashabus suffah yang tinggalnya masih nggak punya rumah. Kemudian ketika dia tidur di masjid, katanya di akhir malam, ya, datanglah seseorang menghampiri saya, sedangkan saya itu tidur berkelungkup. Kemudian digerakkan saya dengan kakinya, berkata, "Kum, berdirilah. Hadhihi doja'atun yubakhidullah," gitu ya. Ini adalah gaya tidur yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Saya angkat kepala saya, kata dia, ternyata Nabi SAW. Bukhari.
Di seorang sahabat tidur di masjid menelungkup gitu di akhir malam, Rasul dibangunkan. Ini hadhihi naum dija'atun yubghiduhullah Allah. Ini tidur yang dibenci oleh Allah. Tidak disukai Rasulullah. Jadi jangan tidur kita dengan posisi melungkup seperti itu, gitu nanti. Melungkup dengan cara seperti itu. Kemudian itulah sunnahnya dalam sholat. Kemudian kita ambil satu lagi, Pak ya. Sebelum kita masuk nanti tanya jawab. Sunnah yang berikutnya adalah takhfiful iftar qabla shalah. Iftar sebelum kita sholat itu disunahkan untuk meringankan berbuka nanti yang lagi kita Ramadan untuk kita puasa Senin Kamis, Pak. Kalau iftar itu disunahkan untuk diperingan sebelum sholat. Jangan langsung berat. Sebelum sholat udah langsung berat gitu ya. Nanti di sholatnya juga ya berat juga. Jadi sunnahnya itu ya memperingankan. Takhfif iftar shaim dal maghrib. Disunahkan memperingan dulu tuh. Sebelum sholat itu ya ringan dulu, jangan langsung berat. Ya. Baru sumayakul ba'da sholatin isya. Setelah sholat ya baru dia makanlah dengan yang berat itu. Ini ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka qabla an yusalliya, sebelum beliau salat ala rutabat, dengan beberapa rutab ya, kurma basah itu. Dengan beberapa kurma basah. Fa illam yakun rutab fatumairat. Kalau enggak ada rutab yang basah, tumairat, kurma yang kering itu ya. Fa illam yakum tumairat hasawati minal ma. Kalau enggak ada tumairat pakai beberapa teguk air gitu ya. Beberapa teguk air. Jadi bukan sunnahnya bukan dengan yang manis, tapi bukan rutab. Kalau yang manis itu biasanya gula darahnya yang naik, tapi pakai rutab gitu. Kalau enggak rutab itu tamar. Kalau enggak tamar beberapa teguk air gitu. Jadi bukan dengan yang manisnya gitu. Jadi manis nanti malah naik gula darahnya. Nah, mungkin itu yang beberapa sunnah yang mungkin kita bahas dulu pada pagi hari ini, Pak Ji, Pak Winang. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Kalau ada yang mau kita diskusikan, ya, monggo kita. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Ustadz Denis Pak Ustadz Denis Arifandi. Yang menjadi catatan saya tadi, ternyata banyak sunnah-sunnah itu kalau kita tidak meniatkan itu untuk sebagai sunnah, juga tidak mendapatkan pahala ya, Ustadz ya. Misalnya pakai sandal kanan dulu pun kalau tidak diniatkan ini mencontoh Nabi gitu juga nggak berpahala ya, Ustadz. Iya. Sama berarti kalau tidur sebelah kanan kalau tidak diniatkan oh ini tidur sebelah kanan itu mencontoh Rasulullah berarti tidak berpahala ya Ustadz ya. Iya, makanya dalam penjelasan kalau kita lihat hadis pertama Imam Nawawi itu Arba'in Nawawiyah yang 40 hadis Imam Nawawi kan hadis pertama itu innamal a'malu binniyat itu. Nah, itu di syarah itu ada di syarahnya di kitab Al-Wafi. Itu di syarahnya dijelaskan salah satu faedahnya niat itu dia bisa membedakan antara ibadah dengan adah kebiasaan. Ya, antara ibadah dengan kebiasaan. Sejak awal kita niatkan bahwasanya saya memakai kanan itu dengan niat menjalankan sunnah Nabi, ya itu berarti tepat ya sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan karena seringkali kita kenapa nggak diniatkan bersunnah Nabi karena kita nggak tahu misalnya itu sunnah Nabi biasanya kan gitu. Oh, iya. Nah sekarang kita tahu sunnah Nabi berarti kita niatkan insya Allah berikutnya akan menjadi pahala bagi kita gitu Pak. Karena niatnya kan nggak perlu dilafazkan juga, nggak perlu kita misalnya ketika mau pakai sendal saya niatkan mau pakai sendalnya nggak perlu gitu juga karena sejak awal kita udah mengilmuinya ya insya Allah berikutnya kita akan dan niatkan di dalam hati untuk itu. Jadi bedanya memang itu Pak. Jadi niat itu memang membuat kebiasaan menjadi ibadah gitu. Jadi kebiasaan menjadi ibadah dengan niat itu salah satu manfaat niat itu gitu Pak. Matur nuwun Pak Denis. Monggo teman-teman mungkin banyak yang tertarik dengan sholat istikharah atau apa, monggo ditanyakan ke Pak Ustadz Denis. Silahkan. Mau chat atau mau langsung, silahkan.
Saya Ustaz Denis. Monggo aja. Ini tadi saya catat beberapa sunnah yang kadang sering kita terlupakan, yaitu satu dengan kebiasaan berkanan-kanan, kemudian menjaga wudhu. Itu ngomongnya gampang, cuma prakteknya agak sulit ya, karena sering lupa. Kemudian yang menarik bersiwak ini, Ustaz. Lah kalau di sana di Mekah Madinah kan di mana-mana di jalan di apa-apa kan banyak orang jualan siwak. Nah kalau di sini kalau nggak ada siwak gitu terus pakai kayu yang lain boleh nggak gitu loh pertanyaannya. Oke Ustaz. Oke. Pertama ya mungkin karena apa ya Pak, ada beberapa tempat memang yang menjual kayu siwak gitu ya. Mungkin belum sebanyak yang ada di Mekah, Madinah atau Timur Tengah. Dan kayu siwak itu pun juga kayu yang memang terkait kayu khusus ya Pak ya, bukan kayu itu ya Pak Haji ya. Bukan semua kayu bisa kita jadikan sebagai siwak. Maka sekarang ya tugas kita itu untuk sebagai umat Islam ini ya menyediakan memperbanyak toko-toko yang mungkin seperti itu yang menjual siwaknya. Gitu. Kalau nggak ada ya kita berusaha lah untuk mencarinya. Kalau misalnya belum banyak penjualnya, ya penjualnya kita perbanyak berarti ya gitu kan. Tapi mengganti dengan semua kayu itu tidak, karena kayu siwak itu kayu memang khusus untuk bersiwak. Gitu. Nah, berarti intinya nggak boleh diganti selain siwak gitu ya? Kayunya Pak Ji. Kayunya maksudnya? Kayunya tidak, kayunya bukan sembarang itu. Ya, kayunya tidak. Dan beberapa penjelasan para ulama itu memang kayu siwak itu adalah kayu memang yang terkait dengan siwak itu. Saya nggak tahu juga nama kayunya itu, tapi dia kayu siwak itu. Gitu. Walaupun ada yang mengartikan sebagiannya dengan gosok gigi dengan dengan odol, tapi kan dalam posisi-posisi tertentu kan banyak hal sebenarnya. Tadi disunnahkan tempat-tempat untuk memakai siwak itu nggak mungkin kita gosok gigi sebanyak itu dalam setiap hari. Iya. Setiap hari nanti habis satu itu odol itu kalau kita menganggap itu sama. Makanya dia ya kalau kita ini ya keluar dari perbedaan pendapat para ulama ya kita gabung aja. Dalam beberapa hal mungkin kita gosok gigi misalnya 3 kali sehari, selainnya kita sunnah-sunnah ketika baca Al-Quran, ketika yang lainnya lah, yang baca Al-Quran, mau tidur ya itu dengan pakai siwak itu. Ya, tugas kita untuk memperbanyak itu Pak. Terima kasih Pak Haji. Iya, tentu. Om Dudi jangan diganti dengan tebus Om Dudi ya. Lah nek akeh iki bakul tebu. Tanya Pak Ustaz. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan ada sunahnya bangun tidur itu kalau tidak salah membaca surat Ali Imran ya. 10 ayat terakhir atau dia dimulainya mulai ayat 190 atau 191. Karena kalau saya mulai dari 191 tuh kayaknya kan 191 itu kan menjelaskan ayat sebelumnya, siapa orang-orangnya itu. Atau dimulai dari 190. Dari lillahi ma fis samawati itu tuh Pak, pangkalnya itu. Mulainya dari Inafi Khalqis Samawati. Inafi Khalqis Samawati itu. Berarti 11 ayat terakhir ya? Kayaknya Allah alam ini saya belum mencek lagi riwayatnya itu ya Pak. Tapi sepertinya dari Inafi Khalqis Samawati itu ketika kita bangun di malam hari atau bangun dari tidur itu membaca Inafi Khalqis Samawati. Bunyi sunatnya itu kan 10 ayat terakhir. 10 ayat terakhir ya. Berarti kan mulainya dari 191. Yang Inafi Khalqis itu. Ya, oke. Makasih, ya Allah alam itu. Ya Allah alam Pak. Nanti kita cek lagi insyaallah. Ya. Ya. Mungkin begitu saya cek lagi insyaallah nanti kabarkan kepada. Nah. Kalau ada yang lain monggo Pak. Ustadz, saya nanya Ustadz, kalau yang pada saat wudhu tadi yang berkumur dengan satu tangan, itu pas wudhu saja. Atau pas saat-saat lain. Atau pas saat-saat lain juga Ustadz, yang berkumur dengan satu tangan itu. Ya berkumur dengan satu tangan. Ya, ketika semua wudhu itu Pak. Ya semua dalam semua posisi wudhu ketika kita mau berwudhu kan sunahnya dulu berkumur-kumur dulu, kemudian beristinsyak dan istinsyak. Maka ketika setiap kali kita mau wudhu, baik wudhu sholat maupun wudhu untuk menjaga wudhu, kalau kita berkumur-kumur, istinsyak ya dengan sunahnya dengan satu
telapak tangan ini gitu. Gitu Pak Haji. Jadi semua wudu gitu. Baik wudu sholat maupun wudu biasa. Gitu Pak. Ini ada yang nitip tanya ini, cara bersiwak bagaimana seperti gosok gigi kah? Gitu. Cara bersiwak. Nah, cara bersiwak ini detailnya saya juga belum tahu. Tapi yang jelas ketika di sini, atau memang ada cara khususnya, saya nggak tahu itu. Kalau yang cara khususnya saya harus mengarahkan ke sini itu tidak ada periwayatan sih. Dan saya belum menemukan periwayatan cara bersiwak yang harusnya begini dulu atau begini dulu. Saya belum menemukan begitu. Pak ini ya. Nah, tapi yang jelas bersiwak itu yang jelas kita membersihkan mulut kita, gigi kita. Monggo yang lainnya. Mungkin ada yang bertanya tentang sholat istikharah atau apa? Monggo Mbak Mun. Itu saya terus terang belum pernah pakai kayu siwaknya. Itu caranya pertama pakai gimana? Gimana, Bu? Belum pernah pakai. Sebut nama dulu dong. Saya Mulyani, saya mau nanya, kan saya terus terang beli siwak ini belum pernah dipakai. Pernah lihat orang bersiwak itu lagi di sana kan, kok dia bisa jadi berserabut-serabut itu apakah? Saya belum pernah nyoba. Jadi mungkin tolong diberitahu caranya itu pertama. Udah punya nggak tahu caranya pakai. Itu akeh padahal. Ning Palu kene bagi. Bisa ning Palu. Cara secara khususnya saya juga tahu misalnya ada. Tapi yang jelas biasanya ya gini di gigi itu aja Bu gitu ya. Nah, secara apa namanya kesehatan yang sunahnya harus gini-gini nggak? Tahu saya cuma gini-gini aja untuk membersihkan gigi, terutama bagi bagian depan. Ya. Ada yang mengatakan itu kayak digigit-gigit gitu ya. Digigit dulu terus digini-gini di sana itu sambil jalan malah lagi. Yang apa namanya itu seperti odolnya katanya ya. Apa namanya? Kulitnya itu. Nah, kulitnya itu nanti seperti odolnya. Nah, nanti yang kayunya itu menjadi sikat. Gitu. Jadi digigit dulu nanti keluar itu ya. Bagian kulitnya itu. Nah, kemudian baru apa namanya? Sudah disikat. Mungkin kalau ada yang pengalaman pakai siwak itu saya juga belum terlalu ini siwak itu. Jarang-jarang pakai juga saya itu Pak siwak itu. Nah. Coba di dulu ya. Kirim tekan ini ya oleh Mbak Mul. Siwakmu. Belum aku reuni yang Palu besok ya. Tak kayak alamatku, Bu. Setelah COVID ya. Setelah pindah meneh. Berarti aturannya nggak jelas ya Pak Ustadz. Maksudnya mau sambil duduk boleh. Kan kalau di sana itu pas sambil jalan itu loh krik. Iya memang cuman biasanya setahu saya itu gigi depan itu Pak Haji. Saya melihat beberapa dosen-dosen saya dulu tuh pakai gigi depan itu aja. Tapi nggak sampai masuk ke lubang-lubang giginya itu cuman depannya aja ya. Mas setiap mereka mau sholat atau apa digigit itu ya Pak Haji bilang tadi itu digigit ininya itu ya dan gigi depannya itu. Nah itu gigi belakang tidak. Gigi belakang itu kayaknya digosok gigi baru berlaku. Gitu. Ustaz, kalau yang berkanan-kanan itu tadi kan dicontohkannya kan pakai sendal. Bisa diaplikasikan ke yang lain juga ya Ustaz ya? Pakai baju. Ya bisa, termasuk ke yang lain, termasuk ke jam tangan. Ya, sebagian menganggapnya begitu ya Pak. Sebagiannya menganggap itu berkanan-kanan itu karena itu kan hadisnya yang jelas mengatakan di situ kata-kata lafal sendal. Dalam hadis lainnya kan dikatakan cuma bertayamanu aja. Tayamanu itu berkanan-kanan lah gitu. Jadi umum sifatnya. Sehingga ketika pakai baju, ketika pakai jam sebagian lainnya itu mengatakan berkanan-kanan itu karena dasarnya itu tadi. Nah gitu Pak. Jadi ada hadis lainnya memang yang mengatakan Pak itu yang secara umum sifatnya tayamanu. Kalau hadis yang kita bahas tadi itu yang khusus membahas sendal itu sendiri. Gitu.
Yang berkenan-kenan ya mengenai niat, apakah cukup misalnya, karena ada saya pernah melihat praktek almarhum om saya gitu, setiap beliau itu mau mengerjakan apapun itu dengan lafal basmalah gitu ya. Nah, apakah cukup dengan itu? Apakah perlu, artinya apakah lafal itu mewakili niat juga? Ya, niat itu kan sebenarnya sudah ada di dalam hati ketika kita melakukan sesuatu. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa ada niat sama sekali. Tidak mungkin kita melafalkan atau melakukan sesuatu, saya maksud, tanpa ada niat sama sekali. Selama kita dalam posisi sadar, pasti kita sudah meniatkan untuk melakukan sesuatu. Kecuali kita dalam posisi tidak sadar atau mungkin kerasukan gitu, kita nggak bisa mengendalikan diri kita. Tapi kalau dalam posisi sadar, itu kita pasti mau berniat gitu, berniat untuk melakukan sesuatu. Maka bismillah itu kan karena kita memang diperintahkan kullu amrin zibalin, setiap masalah penting, masalah yang memiliki kemuliaan, la yubda bi bismillah, tidak memulai dengan bismillah, fa huwa qata, maka dia terputus, dalam artian hilang keberkahannya. Maka bismillah itu ya untuk dia meniat untuk lillahi ta'alanya, agar berjalan di dalam, berada di dalam koridor ibadah di situ. Tapi niat dalam hati. Jadi bismillah itu bukan niatnya, tapi sebagai penguatan mungkin ya, atau dia itu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memulai dengan langkah dengan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia niat? Tentunya niatnya sudah di dalam hati sebelumnya. Gitu, Pak. Monggo teman-teman yang lain. Oh, ini Pak Heri Setiawan, bagaimana sunahnya untuk buang air kencing dan cara membersihkannya, Ustadz? Iya, cara sunnah buang air kecil itu adalah gitu ya, dalam posisi itu memang ada dua pendapat kalau para ulama dalam hal ini. Pertama itu yang paling aslam, yang paling selamat itu memang dalam posisi duduk itu. Ya. Paling selamat itu dalam posisi duduk. Itu jelas itu. Kalau seandainya posisi duduk, kemudian bisa kita menghindarkan dari percikan-percikannya, itu lebih baik. Karena memang posisi aslinya itu adalah duduk, itu mengikuti sunnah Nabi SAW. Tapi dalam beberapa riwayat lain itu juga dijelaskan pipis dengan berdiri tersebut ketika Rasulullah SAW berada dalam perjalanan atau dalam sebuah perjalanan ya, itu berhenti di sebuah tempat pembuangan sampah di Madinah, atau tempat barang-barang yang dibuang di Madinah itu. Dan beliau dilihat oleh para sahabat itu berdiri dengan posisi dan pipis dengan posisi berdiri. Itu dalam fikih sunnah ada sebenarnya, fikih sunnah saya sabik itu. Makanya para ulama, terutama ulama kontemporer itu menegaskan inti dari mau pipisnya berdiri atau duduk itu adalah menghindari percikan-percikannya. Walaupun kita mau afdoliyahnya tetap dalam posisi duduk gitu. Tapi dalam beberapa posisi kita nggak bisa duduk, tapi kita bisa berusaha menghindari percikan-percikannya itu. Ya. Sedangkan kalau dengan tata cara yang saya lihat di dalam beberapa video itu terlalu memposisikan kayaknya seperti apa gitu agar semuanya keluar dulu, itu terlalu berlebihan saya lihat gitu, terlalu berlebihan. Kita berusaha mengeluarkan dengan sebaik-baiknya, menghindari percikan-percikannya itu. Kalau seandainya setelah percikan itu, kita kan nunggu keluar dulu. Nunggu selesai keluar dulu, karena setelah keluar tadi itu kan ada namanya wadi lagi nanti. Wadi ini yang juga harus kita hati-hati, jangan sampai pipis belum selesai, keluar wadi, itu kan najis ya. Nah, harus dibersihkan. Nah, kita tunggu keluar wadi dulu, baru setelah itu kita bersihkan. Gitu. Biasanya kalau seandainya setelah itu keluar, kita bersihkan lagi. Jadi caranya seperti itu. Jadi mau berdiri, duduk itu jongkok. Jongkok itu aslinya adalah jongkok. Kemudian berdiri dalam posisi tertentu sebagaimana dalam hadis dan riwayat itu, asalkan tidak mengenai celana dan bisa menjaga celananya atau bagian-bagian tertentu tidak terkena percikan, itu tidak ada masalah sama sekali. Jadi tapi aslinya tetap dalam posisi jongkok. Gitu. Kemudian tadi kayaknya ada pertanyaan yang serupa juga terkait itu. Jongkok yang lebih baik.
Kalau posisi terbaik untuk pipis itu, apakah duduk atau jongkok, itu posisi yang bisa menghindarkan semuanya keluar, kemudian tidak terkena percikannya, itu posisinya. Ya. Rasulullah SAW dengan jongkok tentunya. Dalam beberapa riwayat itu berdiri itu. Karena memang intinya di situ adalah menghindari percikannya. Menghindari percikannya itu. Karena kita nggak tahu kalau percikan itu, apalagi dalam posisi berdiri ada tembok, itu biasanya percikannya kuat sekali. Percikannya kuat sekali. Makanya posisi jongkok itu untuk menghindari percikan tersebut. Untuk menghindari najis ada dalam baju kita atau pakaian kita ketika kita sholat. Gitu, Pak. Matur nuwun Ustaz Denis. Ya. Teman-teman yang lain, monggo silahkan. Iya, saya Om Wineng. Iya. Assalamualaikum Ustaz Denis. Salam, Bu. Iya, Ustaz. Saya itu pernah melakukan kesalahan, Ustaz. Dalam membaca membaca ada semacam teks itu, kemudian saya mempraktekkan waktu itu kesalahan saya tidur telungkup anak bayi. Itu teori kesehatan itu katanya kan baik, tapi ternyata saya menyesal, ternyata di dalam hadis itu tidak diperbolehkan ya Ustaz, ya sudah terlanjur terjadi. Nah, itu yang telungkup. Jadi banyak sunah-sunah yang kita belum tahu, akhirnya kita melakukan kesalahan. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya dari tadi penjelasan tadi ya Ustaz ya, kemudian ada hadis enggak, kalau misal sunah secara hadis itu ada hadis enggak yang menunjukkan peringkat-peringkat sunah ini Ustaz? Manakah yang paling didahulukan gitu kan ya, Ustaz, atau hadis ataupun perkataan ulama. Kemudian pertanyaan berikutnya itu kan ada tadi disebutkan putranya Khalifah Umar ya, Abdullah bin Umar. Saya terus sedih dengan cerita yang beliau sempat terpengaruh dengan kaum Khawarij ya Ustaz ya, dalam sejarahnya ya, kemudian ikutan dalam upaya makar terhadap Khalifah Utsman ya Ustaz ya, kalau tidak salah Ustaz ya. Nah, itu ternyata beliau adalah seorang yang sangat-sangat menjaga sunnah ini ya Ustaz ya. Itu yang menjadi pertanyaan, menjadi lintas pikir saya saja Ustaz. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu, kemudian kalau untuk mengikuti sunnah itu kan kita agak susah tuh menghafal teks-teksnya, teks-teks ayat Arabnya itu Ustaz, doa-doa dan sebagainya ya kan. Mungkin ada kemudahan kali ya, kita tidak bisa menghafal 100%. Untuk yang teks zikir la ilaha illallah wahdah la syarikalah itu banyak teksnya kan Ustaz ya. Saya kemarin pelajari, ternyata kalau saya ngambilnya udah satu aja teks yang menjadi rujukan yang bisa dipakai, kan boleh ya pakai teks mana aja, tapi kadang-kadang iya doa-doa itu untuk doa istikharah atau doa-doa tahajud itu kan untuk mempraktekkan Arabnya itu ternyata sulit Ustaz. Jadi akhirnya kita udah berikhtiar dengan bahasa yang kita pahami Ustaz. Itu untuk doa-doa ya, bukan untuk bacaan sholat. Kemudian pertanyaan berikutnya ini Ustaz, untuk yang dicontohkan oleh para ulama ya Ustadz ya, kalau sahabat juga ini terus terang kita minim banget ini toladan para sahabat, para tabi'in dan para ulama ya itu Ustadz ya. Kalau kita nih lintas agama ini yang mendekati ngikutin sunnah Nabi itu tuh apakah tidak ada pengaruhnya ya untuk negara mana? Karena kan terus terang kalau untuk negara Arab tuh kalau kita lihat di video-video itu kan memang secara sosial kan banyak kelemahan ya Ustadz ya. Apakah mereka tuh menjadi utama karena memang tetap menjaga sunnah-sunnah Rasul ini ya Ustadz ya. Mungkin itu Ustadz. Terima kasih Bu. Ya tadi yang pertama itu memang aslinya ketika kita tidur ya tidak boleh dengan posisi telungkup. Namanya tadi telungkup. Kecuali memang dalam posisi memang ada saran dokter atau apa ya yang terkait dengan kesehatan, itu lain cerita lagi tentunya. Itu keluar dari pakem hukum yang asli. Misalnya buat dokter menyarankan kamu tidak boleh tidur seperti ini, kamu harus telungkup, itu lain cerita lagi, itu keluar dari pakem hadis. Tapi dalam kondisi normal kita memang dimakruhkan termasuk tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam posisi telungkup. Kan ada beberapa penyakit misalnya kalau luka atau apa nggak memungkinkan dia dalam posisi itu kita telungkup, artinya dia seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya tadi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar.
Abdullah bin Umar itu tidak termasuk, beliau nggak masuk ke Khawarij itu, Bu. Jadi beliau itu justru Abdullah bin Umar itu termasuk orang yang tawakuf, yang tidak berpihak kepada ini dan ini ketika dalam posisi ketika terjadi fitnah di kalangan para sahabat. Abdullah bin Umar itu memilih posisi tengah ketika itu, tidak terlibat kelompok, tidak masuk kelompok ini, tidak masuk kelompok ini. Itu posisi Abdullah bin Umar itu. Mungkin yang lain, mungkin yang Ibu maksud itu. Karena Abdullah bin Umar. Karena Abdullah bin Umar itu terkenal sebagai ulamanya para sahabat itu. Dan beliau memang keras mengikuti sunnah Nabi SAW, makanya beliau terkenal dengan syadaid. Abdullah bin Umar itu mazhabnya berkembang di Mekah. Ya. Mazhabnya berkembang di Mekah. Sebagai rujukannya orang-orang Mekah. Abdullah bin Umar. Jadi beliau nggak masuk ke Khawarij, kemudian nggak masuk juga ke kelompok Syiah. Beliau dalam posisi fitnah itu pasti mengambil posisi tengah gitu. Nggak terlibat dalam apapun. Makanya ada riwayat dari beliau mengatakan posisi yang paling selamat itu tidak terlibat ini dan ini. Mengambil jalur tengah. Itu Abdullah ibnu Umar. Dan beliau sampai akhir hayatnya tetap istiqomah di jalan itu. Ya, istiqomah di jalan itu. Rahimahullah, ya. Rahimahullah rahmatan wasi'ah radhiyallahu anhu. Itu Abdullah bin Umar. Ya. Mungkin yang lain mungkin Ibu maksud itu. Kemudian saya agak lupa. Teks, okay. Ustaz. Teks, ya. Teks Ahad, mungkin hadis atau perkataan ulama yang prioritas. Oh iya. Hadis sunnah ini Bu ya. Sunnah ini tergantung nanti itu kajiannya fikih itu Bu. Apakah sunnah ini dia hukumnya wajib ya? Apa sunnah itu hukumnya ya sunnah atau mustahabbah ya, atau sunnah di sini hukumnya apa gitu ya. Maka kalau sunnah ini ada perintah jelas di situ saya perintahkan, berarti dia menjadi wajib hukumnya di situ. Masuk dia kategori rukun atau apa nanti. Kalau sunnahnya tidak ada penegasan di situ, seperti laula anak syukur, kalau saya tidak memberatkan itu, berarti siwak itu hukumnya menjadi sunnah. Nanti hukumnya mana prioritasnya yang paling wajib tentunya. Kemudian setelah itu sunnah, setelah itu yang hukumnya sunnah dalam fikih itu. Gitu. Jadi yang menentukan prioritas hukumnya itu nanti tergantung dari hukum dari segi fikihnya Bu. Kalau dia wajib sunnah itu, sunnah yang dilakukan Nabi itu saya maksud dihukumi wajib oleh para ulama, berarti dia menjadi wajib. Ya. Kalau dihukumi sunnah karena ada indikasi lafaz-lafaz yang memalingkannya dari warna wajib, berarti dia menjadi sunnah hukumnya. Sunnah dalam artian sunnahnya ahli fikih gitu ya, bukan sunnahnya ahli hadis tadi. Itu berarti. Jadi tergantung hukum dihukumi apa oleh para ulama ahli fikih. Kemudian kalau kita berdoa, ya memang muskilah salah satu masalah kita mungkin ya kita semua termasuk saya juga itu menghafalkan doa-doa yang warid ya, yang ada dasarnya dari Rasulullah SAW gitu ya. Kadang-kadang kita lupa menghafalkan ya, atau misalnya mau dihafalkan lupa lagi gitu. Biasanya masalahnya kita semuanya bersama ya. Apalagi kalau jarang dipraktekkan tuh malah sering lupanya pula gitu. Ketika kita misalnya udah berusaha menghafal kemudian nggak masuk juga atau nggak hafal sama sekali atau memang belum kuat hafalannya di situ, maka kita bisa berdoa misalnya soal istikharah tadi dengan bahasa Indonesia setelah itu. Ini soal istikharah kemudian setelah itu memohon petunjuk Allah Taala, kan intinya di situ memang. Jadi sama dengan kayak kita apa namanya doa nggak hafal Allahumma firli wali walidayya itu kita ganti dengan yang lain maksudnya. Jadi, tidak ada masalah sama sekali. Asalkan yang tadi itu tidak di dalam sholat gitu ya. Tidak di dalam sholat. Kalaupun dalam sholat, setelah tahiyat akhir itu kan ada doa mustajab itu. Ya, atau ketika sujud itu. Tidak ada, kita berdoanya pun dengan bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, maka cukup di dalam hati, kata para ulama. Gitu ya. Kalau di luar sholat, silahkan dengan bahasa Indonesia. Mungkin begitu, Bu. Itu ya, Bu, ya tadi. Yang satu lagi Ustadz, lintas agama mungkin yang bisa menjadi patokan kita itu untuk sunnah ini yang mempraktekkan itu siapa aja Ustadz? Mungkin bisa disebut Ustadz kan pengalaman untuk membaca kitab luar biasa Ustadz. Lintas agama maksudnya gimana ya Bu? Lintas negara. Negara yang menjalankan sunnah gitu ya. Kalau kita lihat negara itu kan terkait politik ya, kita nggak bisa menegaskan negara ini yang paling sunnah atau apa, kayaknya nggak ada negara Islam lagi sehingga semuanya udah berkiblat ke demokrasi. Kemudian dalam politik itu memang kadang-kadang perlu kita bedakan Bu. Kalau dalam bahasanya Syekh Mukhtar Asy-Syinkiti ya, Dr. Mukhtar Asy-Syinkiti itu beliau mengatakan kalau dalam bab politik atau negara ini kita memang harus membedakan antara al-munazir
al-munazzir as-siyasi dengan al-mumaris as-siyasi. Al-munazzir as-siyasi itu yang kayak kita yang memandang dengan pandangan idealisme terhadap negara itu sendiri, apakah menjalankan sunnah atau tidak gitu. Sedangkan orang mumaris as-siyasi itu mereka biasanya orang yang terjun di lapangan politik itu langsung gitu. Mereka mau menjalankan ini, bentur ini, jalankan ini, bentur ini gitu. Itu biasanya mereka tidak berbicara mana yang bisa, mana yang ini lagi, hitam putih lagi, tapi mereka berbicara mana yang paling maslahat untuk kepentingan agama dan dunia gitu. Jadi kalau dalam era sekarang kalau kita lihat apa yang paling agama yang paling mengikuti sunnah, ya mungkin ya negara-negara yang di Timur Tengah itu seperti Arab Saudi atau apa, tapi tetap saja tidak bisa dikatakan sebagai negara Islam karena hukum sendiri kayaknya juga berlaku seperti itu. Ya. Mungkin kuat ke bawah, tegas ke bawah, belum tentu ke atasnya. Karena ke atas kita tahu sendiri kayak apa permainan politik itu. Gitu Bu. Ya. Saya nggak bisa menentukan ini. Gitu. Syukran Ustaz. Jazakallah. Ibu. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Ustadz ini sampai jam berapa Ustadz? Ada waktu? Oke, siap jam 7 nih. Jam 7 juga. Jam 7 selesai lagi. Kalau begitu ini Ustadz, sebelum kita diakhiri mungkin Pak Carik mau diambil gambarnya dulu Pak Carik. Tapi ini ada satu terakhir ini Pak. Oh, iya. Nah, sampai Pak Us, bagaimana jika imam ada di chat itu? Jika imam sholat ternyata istrinya Nasrani, awalnya ma'alaf tapi kembali murtad dan di rumah memelihara anjing. Ya. Yang pertama ya jelas tugas kalau seandainya murtad nggak boleh ya. Nah, murtad ya seorang muslim beda hukumnya dengan ahli kitab yang asli. Ya, maka tugas dia harus menegaskan kepada istrinya, nggak ada terkait dengan keimamannya itu. Jadi antara dia imam sebagai imam dengan istrinya yang murtad itu tidak ada kaitan sama sekali. Tapi seharusnya tugas dia menegaskan kepada istrinya yang murtad. Ya, bahwasanya kemurtadan itu tidak boleh dalam Islam. Bedakan antara Nasrani asli dengan ahli kitab asli dengan yang murtad. Kalau murtad itu dalam Islam itu malah dikeraskan gitu. Seharusnya enggak. Dalam arti keraskan itu hukumnya keras dalam Islam. Kalau murtad itu kan dikasih waktu tobat 3 hari kalau dalam Islam itu. Tapi kan kita enggak negara Islam masalahnya. 3 hari enggak balik-balik juga ke Islam, memang ada hukuman tersendiri nanti dalam Islam. Karena murtad itu termasuk kriminal besar dalam Islam. Islam itu enggak ada paksaan masuk Islam, tapi kalau udah masuk Islam enggak boleh keluar lagi. Itu kalau Islam begitu, Pak. Supaya maka untuk keimamannya itu enggak ada terkaitannya sama sekali dengan istrinya selama bapaknya yang jadi imam itu soleh, layak menjadi imam berarti layak untuk menjadi imam. Kayak dengan istrinya itu memang masalah lainnya lagi itu yang mu'alaf itu yang murtad itu. Lagi memelihara di rumahnya ada anjing ini harus hati-hati berarti bapak imamnya itu. Tapi segi kelayakan kalau dia soleh dan memang layak enggak ada masalah sama sekali. Kalau status gitu, perkawinannya gimana Ustadz? Gitu tadi. Kalau seandainya murtad itu harus dipisah itu. Harusnya kalau dalam hukum Islam Pak ya. Karena dia bukan ahli kitab asli. Beda kalau dengan ahli kitab asli mungkin masih bisa beberapa pendapat ulama bisa ditolerir di situ. Walaupun pendapat Umar dan Ibnu Umar sebenarnya itu membedakan antara ahli kitab sekarang dengan ahli kitab dahulu. Kalau ahli kitab dahulu itu lurus-lurus, belum ada penyelewengan terhadap Injil mereka. Gitu, Tauratnya mereka. Kalau sekarang kan udah terjadi perubahan di dalam Injil mereka sehingga Abdullah bin Umar itu tidak memasukkan ahli kitab sekarang ini Nasrani dan Yahudi sekarang ini sebagai ahli kitab lagi. Tapi sebagian lainnya masih memasukkan. Tapi kan ini statusnya bukan ahli kitab, tapi dia murtad gitu. Nah, ini beda hukumnya seharusnya. Kalau secara hukum zahirnya ya memang harus dipisah itu. Maka itu harus ditegaskan juga ke Pak Imamnya, ya Pak Imamnya itu sendiri. Karena statusnya murtad bukan ahli kitab asli, gitu. Gitu Pak. Nah, Pak Eko sudah diambil gambarnya, Pak Carik? Belum. Nah, monggo Pak Carik.
Untuk diambil dokumentasinya. Yang belum ada pikyah, monggo boleh ditampilkan. Monggo videonya di-on-kan terlebih dahulu. Ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Yang ketiga, 1, 2, 3. Sampun. Oke, matur nuwun Pak Dari. Jadi sebelum ditutup Pak Ustadz, kami mengucapkan terima kasih. Monggo Pak Ustadz untuk menutup dengan doa Pak Ustadz. Sebentar. Sebelum ditutup, kita informasikan insya Allah di Sabtu depan yang akan hadir di Zoom kita adalah Bapak Haji Usman Latif. Ya, Asman Latif. Beliau Ketua Takmir Masjid Besar Kauman. Kemudian yang kedua, hari ini yang hadir tadi sekitar 60-an yang join. Alhamdulillah. Yang ketiga, sebentar. Alhamdulillah Bapak Haji Harsoyo. Assalamualaikum Bapak. Pak Harsoyo. Assalamualaikum Pak Haji Harsoyo. Alhamdulillah Bapak Harsoyo pagi hari ini sudah bisa ikut join lagi bersama kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya. Tadi sempat japri saya sampai kelupaan. Ampun Pak Haji. Moga Ustaz Denis bisa dipimpin doanya. Iya, Masya Allah. Nanti kita semuanya Pak Ibu, Masya Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk keberkahan kita bersama, kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan ya, masuk pandemi ini segala diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbawi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma dafa'anna al bala'a wal waba'a wal ghala'a wal fahsya'a wal munkar. Allahumma dafa'anna al-bala'a wal waba'a wal ghala'a wal fahsya'a wal munkar. Allahumma dafa'anna al-bala'a wal waba'a wal ghala'a wal fahsya'a wal munkar. Ma zahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Kami atas nama jamaah Sabtu pagi, teman-teman Ngadem Ati, teman-teman Fatma Naba, dan teman-teman semuanya yang bergabung pada pagi ini mengucapkan terima kasih pada Pak Ustadz Denis. Ada kesalahan kami mohon dimaafkan. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Sama-sama. Untuk teman-teman jamaah semuanya, apabila ada kesalahan kata-kata kami, juga kami mohon maaf. Terima kasih. Mari kita tutup acara pengajian pagi ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa. Terima kasih Pak. Ya. Matur suwun Ustaz. Assalamualaikum. Jangan lupa setelah ini ada kajian Al-Quran yang akan dipimpin oleh Jam Wisnu. Monggo Jam Wisnu waktu kami.